Kira-kira dari Trah Wali Songo itu atau siapapun itu yang mengajukan tes DNA itu dia punya catatan nasabnya itu ada perempuannya atau tidak? Saya kira ya, dan saya hakul yakin kalau dia membaca silsilah nasabnya sudah ada perempuan, apalagi tumpang-tumpang perempuan, ya ngapain ngajuin tes DNA? Mau tahu jangan-jangan saya cucu Rasulullah jalur laki? Kan aneh. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut kerlingan. Ini ada logika sederhana ya. Awal-awal muncul narasinya KRT Fakih itu yang heboh tentang DNA. Kalau bahasa saya itu menjadi cucu Nabi jalur liur. Jadi ngirim liur, dites ternyata cucu Nabi gitu ya. Atau DNA. Ya sebetulnya bukan masalah ke jalur liurnya, karena DNA bisa dengan cara yang lain. Tetapi mungkin yang lebih gampang itu pakai liur ya. Nah, rasionalisasinya begini. DNA itu adalah catatan Tuhan, ada dalam tubuh kita. Dan tidak mungkin bohong ya. Kalau kitab nasab itu catatan manusia, mungkin saja bohong. Nah, kesimpulannya berarti DNA itu lebih akurat daripada catatan nasab. Walaupun kalau dari family tree-nya itu kalau tidak salah ya, kalau hasil DNA bertentangan dengan catatan nasab, maka catatan nasab yang dipakai. Tapi kalau logikanya KRT Fakih terbalik. DNA ini catatan Tuhan. Nggak tahu dari mana logika itu ya. Anggaplah benar itu. Kalau kitab nasab itu catatan manusia. Yang tidak mungkin bohong itu Tuhan. Manusia sangat mungkin bohong. Maka berarti yang tidak mungkin bohong itu lebih benar daripada yang masih ada kemungkinan bohong. Entah bohong sengaja atau keliru. Nah, begitu ya. Lalu kemudian dari yang berbicara ini, KRT Fakih, Pak Sugeng dan sebagainya, itu muncul narasi kalau cucu Nabi itu mesti J1. Kalau jalur laki-laki. Selain J1, maka tidak mungkin dia cucu Nabi jalur laki-laki. Nah, itu ya. Jadi kata kuncinya itu tidak mungkin dia cucu Nabi jalur laki-laki kalau bukan J1. Artinya bisa jadi cucu Nabi jalur lain, jalur perempuan ya. Berarti tidak semua yang J1, yang tidak J1 itu bukan cucu Nabi. Tetapi bisa juga cucu Nabi, cuma jalurnya yang jelas pasti tidak mungkin laki-laki. Jadi yang dibatasi tidak mungkin itu adalah cucu Nabi jalur laki-laki. Syarat untuk menjadi cucu Nabi jalur laki-laki harus J1. Selain J1, bisa jadi cucu Nabi tapi bukan jalur laki-laki. Bisa jadi bukan cucu Nabi. Maka kelanjutannya di bawah adalah misalnya ada Trah Wali Songo yang tes DNA lalu hasilnya O. Ya mungkin kalian sudah tahu ya, ada kan yang sudah membuka ya. Jadi dari Trah Wali Songo ini yang dibuka ke publik ini kayaknya yang O ya. Kalau yang ada yang J1 atau apa wallahu alam, tapi sepertinya yang pernah dibuka ini yang O. Atau mungkin pernah dinarasikan langsung seperti yang dijelaskan oleh Tubagus Imam Ibrahim, hasilnya R dan sebagainya ya. Yang J1 belum kita saksikan ya, semoga nanti muncul ya. Ini kita bicara yang sudah beredar saja. Trah Wali Songo yang O tetap cucu Nabi, tetapi jalur perempuan. Nah itu sudah disepakati ya. KRT Fakih juga sudah bilang begitu ketika menjelaskan tentang Trah Wali Songo yang O itu. Ya memang bukan jalur laki-laki. Pak Sugeng juga berkali-kali mustahil kalau jalur laki-laki kok bisa O, mestinya J1. Oh berarti jalur perempuan. Nah begitu ya. Pertanyaannya adalah ketika seseorang itu dia Trah Wali Songo haplonya O, tetap dikatakan cucu Nabi walaupun bukan jalur laki-laki tapi jalur perempuan, kira-kira itu berdasarkan apa? Nah itu yang paling penting ya. Berdasarkan apa kira-kira dia disebut Trah Wali Songo itu walaupun O? Jawabannya tentu saja ya berdasarkan catatan silsilah atau catatan nasabnya. Oh, kalau begitu ya nggak apa-apa dipakai catatan nasab itu walaupun ya ada kemungkinan bohong seperti yang di atas itu. Karena yang di atas itu kan berlaku untuk semua kitab nasab. Masa itu tidak berlaku kalau untuk kitab nasab atau catatan nasab Wali Songo gitu? Khusus untuk catatan nasab Trah Wali Songo tidak mungkin bohong. Apa begitu? Kan enggak juga toh. Ya kita fair lah. Jadi kalau kita sudah berpikir apapun dan siapapun yang namanya catatan nasab itu kan orang yang nulis. Ya orang siapapun mungkin bohong. Yang tidak mungkin bohong itu Rasulullah SAW ya.
Tidak mungkin berdusta. Kalau bukan nabi ya bisa aja bohong ya, bisa aja ngarang-ngarang, siapapun kan bisa begitu kan. Nah tetapi ini ternyata pada akhirnya tetap dipakai, yaitu ketika gagal menjadi cucu nabi jalur laki-laki, ya nggak apa-apa jalur perempuan, ya pakainya berdasarkan catatan nasab. Atau jangan-jangan mungkin family tree bisa melacak keturunan itu jalur perempuan ya, wallahu alam ya. Mungkin ya, saya kurang paham masalah DNA, makanya saya tidak pernah gas masalah DNA karena saya tidak terlalu paham ya. Cuma misalnya tidak ada cara men-tracking keturunan dari jalur perempuan, artinya yang bisa di-tracking itu hanya dari jalur laki ya. Sehingga kalau jalur lakinya sudah gagal tapi tetap dianggap cucu nabi, itu sudah pasti bukan masalah DNA, tapi karena catatan nasab. Oh berarti kalau begitu pada akhirnya ya, atau untuk perempuan, catatan nasab itu adalah dianggap kepastian. Sudah hilang catatan nasab itu dianggap mungkin saja bohong begitu. Karena nanti kalau misalnya pakai berdasarkan catatan nasab, oh berarti Anda keturunan nabi dalam tanda kutip bisa saja bohong gitu. Kenapa? Karena berdasarkan catatan nasab, bukan berdasarkan DNA. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang lebih menggelitik atau lebih tajam. Ya, kira-kira dari Trah Wali Songo itu atau siapapun itu yang mengajukan tes DNA itu dia punya catatan nasabnya itu ada perempuannya atau tidak? Saya kira ya, dan saya hakul yakin kalau dia membaca silsilah nasabnya sudah ada perempuan, apalagi tumpang-tumpang perempuan, ya ngapain ngajuin tes DNA? Mau tahu jangan-jangan saya cucu Rasulullah jalur laki? Kan aneh. Justru yang biasanya ngajukan tes DNA itu yang dia punya catatan jalur laki-laki. Mestinya begitu, mestinya normalnya. Wallahu a'lam kalau ada yang extraordinary gitu, di luar kewajaran gitu. Udah tahu silsilah nasabnya jalurnya ada perempuannya, masih mau tes DNA. Ini kan nggak masuk akal itu. Maksudnya itu agak-agak, ini kan untuk memvalidasi apakah benar jalur kamu ini perempuan laki-laki semua. Sesuatu itu Pak, untuk divalidasi itu setidaknya terdaftarnya itu seperti itu dulu. Misalnya begini, ini saya mau ngecek ini kambing beneran apa enggak. Itu kambing semua Pak yang dites Pak. Kemudian dites, oh ternyata ini kambing palsu. Itu setidaknya secara kasat mata itu sudah kambing semua Pak. Tidak ada kucing dimasukkan ke situ. Dites kucing ini, jangan-jangan dia ini kambing. Enggak ada Pak, ini mau ngetes keaslian kambing. Nah gitulah gampangnya begitu. Jadi yang ikut tes DNA itu mesti yang jalurnya itu laki-laki semua. Biasanya gitu, normalnya gitu. Yang repot kalau ternyata keluarnya, oh ini mana yang salah? Catatan nasabnya atau apa? Kan begitu. Ya walau alam, kalau masalah Gus Fuad atau siapa, mungkin memang sudah ada jalur perempuannya atau apa. Tetapi agak-agak extraordinary menurut saya. Kalau ada orang yang dalam jalur nasabnya itu ada perempuan tapi masih tes DNA, gitu lah ngapain? Ini kan tes DNA ini mau membuktikan atau mau punya bukti tambahan bahwa kamu jalur laki-laki kan begitu. Kalau dalam catatan nasabnya ada udah perempuan, kok mau punya bukti tambahan kalau kamu jalur laki-laki, kan repot itu. Ya contohnya tuh Bagus Ibrahim itu kan secara silsilah jalur laki-laki semua, makanya tes DNA. Itu logika normalnya begitu. Makanya disebutnya bukti penguat atau validasi gitu. Jadi kalau mau divalidasi itu setidaknya ada unsur-unsur dasar itu yang standar lah. Ini mau dicek bener-bener laki-laki semua apa enggak? Ya yang terdaftar laki-laki semua Pak. Ya kalau yang terdaftar sudah ada perempuan, ini mau dites jangan-jangan ini bener jalur laki-laki apa enggak? Lah Pak. Kayak tadi itu akhirnya. Atau contohnya ini mau ngetes keaslian handphone Samsung, kan begitu. Itu Pak, yang dites itu semuanya itu handphone Samsung Pak. Tetapi di antara handphone Samsung itu ada yang palsu, makanya dites. Ya nggak mungkin Pak di situ Oppo dimasukkan. Udah jelas handphone Oppo. Artinya ini tes keaslian jalur laki-laki. Yang dimasukkan jalur laki-laki semua Pak. Kalau sudah jalur perempuan tes DNA lah.
Maksudnya piye iku kan begitu. Itu logika sederhana. Wallahu a'lam ya. Saya tidak tahu silsilah mereka yang sudah tes bagaimana, laki-laki semua atau ada perempuannya. Cuma kalau ada orang sudah tahu ada jalur perempuan masih tes DNA, ya agak nggak masuk akal. Tapi ya boleh-boleh saja. Di dunia ini kan aneh-aneh aja. Siapa tahu peruntungan gitu ya. Secara manuskripnya jalur perempuan, tapi kok ternyata J1. Wah, malah naik jadi jalur laki-laki ya. Jadi sama dengan ini handphone kalau dari casingnya Oppo, setelah dites ternyata Samsung. Atau ada kucing gitu. Ini kelihatannya kucing, udah jelas-jelas kucing, tapi dites ternyata kambing. Ah kan bisa ya. Masuk akal juga, siapa yang nggak masuk akal ya. Gitu ya. Nah, ini saya bicara DNA bukan berdasarkan ilmu DNA, bukan. Cuma menanggapi logikanya atau apa yang disampaikan oleh KRT Fakih dan juga Pak Dr. Sugeng. Allahumma dinades.